Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih buat semuanya yang udah berkenan nonton video kita, terutama Bu Iri selaku dosen kita. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan sedikit atau memperkenalkan sedikit mengenai produk kami yang berfokus kepada cookies kayaknya. Itu juga udah ada logonya di sana, udah tahu juga. Makanya kita mau presentasi supaya Bu Iris dan teman-teman yang nonton video ini bisa tahu lebih lanjut. Namun alangkah lebih baiknya mungkin kita perkenalan dulu, walaupun nanti perkenalan bakal dibahas di slide terakhir. Tapi perkenalkan terlebih dahulu pemateri-pemateri atau anggota yang ingin mempresentasikan mengenai proyek ini. Terdiri dari saya sendiri, Ina Listiani sebagai moderator, ada Selin Arvina Sawitri, Bagus Hanafi, Arif Ramadan, serta Lisna Rosmayanti. Yang pertama-tama mungkin kita mau menjelaskan tentang ini tuh ada beberapa poin yang akan kami jelaskan, yaitu ada 7 poin, mulai dari tentang kami ini mau ngejelasin apa aja sih produk yang bakal kami jual, masuk ke problem statement, solusi produk kami ini dipertegas lagi dari pengetahuan yang dijelasin di awal, buyer persona, proyeksi keuangan, dan lini masa. Mungkin itu 7 topik yang bakal kita bahas sama teman-teman. Kayaknya waktunya supaya lebih cepat juga kita masuk ke pembahasan pertama, yaitu tentang kami. Mungkin ini sedikit profil mengenai usaha kami, dan kesempatan ini bakal dijelasin sama rekan saya yang bernama Arif. Di tentang kami sama problem statement ini bakal fokus dijelasin sama Arif. Kepada Arif, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih Ina, rekan saya. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang sedikit Oh My Cookies. Oh My Cookies, oh My Cookies itu apa sih? Jadi ini merupakan produk kami cookies yang dimana kami mengupgrade atau memperbarui cookies tersendiri ini. Jadi cookies Oh My Cookies ini menjadi salah satu cemilan ringan untuk dikonsumsi. Cita rasanya yang lezat serta memiliki tekstur renyah dan porsi yang pas di mulut. Tentunya Oh My Cookies ini sangat cocok dinikmati di kala santai atau di mana bisa sebagai makanan pemanis ketika makan ataupun apapun itu. Dan Oh My Cookies ini mempunyai target untuk target umurnya tuh di kalangan semua umur atau di kalangan semua usia. Boleh dilanjut. Untuk problem statement-nya itu, untuk problem statement akan dijelaskan oleh Lisna ya, Lisna ya. Ya mungkin ya itu penjelasan sedikit mengenai Oh My Cookies, biar saya pertegas lagi ya. Oh My Cookies itu sebenarnya sama kayak proyek UMKM yang akan kami laksanakan. Nah, terus habis itu mungkin teman-teman atau beberapa orang yang menyaksikan video ini bertanya-tanya kayak why should cookies? Kenapa kita milih cookies? Dan mungkin di problem statement ini bakal ngejelasin sedikit kenapa kita milih cookies. Dan penjelasan mengenai problem statement ini bakal dijelasin sama rekan saya yang bernama Lisna. Kepada Lisna dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang problem statement dari produk kita sendiri. Pada umumnya, sebagian orang tidak bisa menikmati cookies karena cookies identik dengan rasa coklat. Sedangkan terdapat kalangan yang tidak suka atau tidak dapat mengkonsumsi coklat, di mana hal ini dapat mempengaruhi orang-orang yang tidak menyukai coklat dalam menikmati cookies. Hal tersebut melatar belakangi rasa ingin tahu mereka terhadap keunikan dan ciri khas cookies. Yang identik dengan coklat menjadi red velvet. Pemilihan rasa red velvet ini sendiri sudah berdasarkan hasil survei yang kami lakukan melalui platform sosial media Instagram dan juga WhatsApp. Mungkin segitu aja dari saya, kembali ke moderator. Terima kasih. Itu sedikit mengenai problem statement. Sebenarnya problemnya itu cuma di orang-orang yang nggak suka rasa coklat tapi pengen makanan kering yang manis. Itu sih sebenarnya problemnya.
Nah, dari problem-problem itu kemudian kita kembangin ke beberapa solusi yang udah kita dapat. Nah, solusi itu bakal dibahas di next slide nih. Sebentar ya. Nah, ini ada beberapa solusi yang kita berikan kepada permasalahan tersebut. Dari ketiga solusi ini mungkin akan dijabarkan lebih lanjut sama Arif, balik lagi ke Arif yang bakal ngejabarin mengenai solusi. Kepada Arif, dipersilahkan. Baik, terima kasih Ina atas kesempatannya. Jadi dari solusi tersebut kami sudah menjabarkan ketiga, yaitu pengaruh, dampak, dan solusi. Yang dimana pengaruh yang tadi problem statement, yang dimana bahwa cookies itu identik dengan coklat. Nah, jadi di sini mempengaruhi kami untuk memunculkan ide-ide baru seperti pengaruh yang pertama, mempengaruhi orang dalam menikmati cookies dengan citra rasa baru, yang dimana kami setelah melihat problem statement yang dimana cookies beridentik dengan coklat. Nah, kami di sini menumbuhkan kreasi baru yang dimana kami menemukan citra rasa baru pada rasa cookies. Dan dampaknya, jadi dari rasa pemasaran akan keunikan dari cookies. Selanjutnya untuk solusinya jadi untuk solusi dari kelompok kami memberikan varian rasa yang baru tanpa menghilangkan dari ciri khas cookies. Cukup sekian, dilempar lagi pada moderator. Iya, makasih buat Arif yang udah ngejelasin. Tadi juga sebenarnya agak terkendala ya mengenai suara. Mungkin bisa dicek sendiri mengenai solusi yang telah kami berikan. Di sana ada tiga solusi. Inti utama dari solusi tersebut sih sebenarnya pengembangan atau inovasi rasa yang udah ada. Mulai dari coklat tuh ke rasa baru yang emang kita jual. Nah, rasa-rasa ini tuh bakal dipresentasiin di produk kami selanjutnya bakal dibahas sama Lisna. Ini mengenai produk-produk kami. Produk kami ini merupakan hasil solusi dari problem statement yang kita punya. Produk kami ini bakal dijelasin lagi sama Lisna. Mungkin buat Lisna boleh. Lisna, gimana? Baik, terima kasih kembali kepada Darif. Nanti saya mau menjelaskan. Oh, mohon maaf, ada suaranya nggak? Oh, oke. Mohon maaf, saya ulangi lagi. Terima kasih ya kepada moderator. Tadi kan solusinya udah dijelaskan oleh Arif, dan di sini saya akan menjelaskan produk kami dari hasil solusi tersebut. Nah, produk kami itu ada cookies green tea dan cookies red velvet. Karena untuk apa ya? Untuk yang bagi yang tidak suka coklat, jadi bisa ada rasa cookies green tea dan red velvet. Dan mungkin itu saja sih produk kami, ada 2 rasa dari cookies kami. Terima kasih. Sebenarnya kalau misalnya mengenai produk kami juga ada disinggung secara jelas dari awal presentasi, dan masuk juga ke tujuan kami kenapa kami milih cookies, yaitu emang untuk memberikan inovasi baru. Makanya kita inovasinya itu dari segi rasa yang emang ngasih rasa green tea dan cookies. Nah, kalau misalnya kita udah ngebahas produk kami yang mengenai rasa berbeda, kita juga punya buyer persona atau target atau orang-orang yang memungkinkan beli produk kami. Nah, buyer persona ini bakal dijelasin lebih rinci lagi, lebih mendalam lagi oleh rekan saya yang bernama Bagus. Mungkin kepada Bagus, waktu dan tempat bisa dipersilahkan. Oke, terima kasih Saudara Ina sebagai moderator. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang buyer persona. Tadi juga di problem statement sudah disebutkan bahwa orang-orang dari problem statement itu sendiri adalah kepada orang yang tidak menyukai coklat. Itu yang pertama. Sudah jelas itu ada buyer persona yang akan kita tuju. Yang kedua, untuk dari proses ini, di remaja ini, dan juga ada buyer persona seorang remaja dari umur mungkin sekitar 17 tahun sampai 28 tahun. Itu pun
umur segitu tuh lagi bener-bener suka banget dengan cemilan seperti cookies dan juga untuk menemani ngopi segala macam. Nah, kemudian juga untuk dari pekerjaannya mungkin bisa dari siswa sampai mungkin mahasiswa, pekerja, itu adalah target atau buyer persona yang akan kita tuju. Kemudian pastikan untuk hobi, pertama untuk hobinya itu adalah nongkrong. Nah, nongkrong. Dari nongkrong itu mereka pasti ingin ngambil-ngambil kan, gitu. Nah, itulah fungsinya Ome Cookies untuk teman-teman nongkrong di kopi atau di coffee shop segala macam itu sangat efektif sekali. Kemudian juga hobi yang suka belanja. Nah, belanja di sini kenapa? Ome Cookies ini adalah salah satu makanan ringan atau salah satu cemilan yang mungkin wajib kali dibeli, wajib sekali karena mungkin sebagai orang-orang yang suka belanja adalah salah satu list yang akan dimasukkan ke list belanja. Nah, tujuannya apa atau tujuan atau motivasi dari buyer persona ini itu adalah ingin menaikkan mood. Nah, apalagi teman-teman remaja-remaja perempuan nih. Teman-teman remaja perempuan ini kan kadang moodnya suka naik turun. Nah, ini di sini tujuan motivasinya dari buyer persona kita itu ingin menaikkan mood dan menjadi teman ngopi atau teman nongkrong. Seperti itu untuk buyer persona. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Ini sebentar lagi sebenarnya kita bakal balik lagi ke Bagus ya. Soalnya kita ngebahas mengenai setelah buyer persona ini mungkin kalian mau tahu lebih lanjut mengenai perincian biaya yang emang gak terlalu detail karena kita ngejelasinnya sekilas saja. Nah, mengenai finance ini kita bakal dijelasin lagi sama Bagus. Oke, terima kasih Saudara Ina. Oke, balik lagi kita langsung masuk aja ke finansial. Di sini untuk finansial, harga pokok produk atau HPP-nya itu ada di 6.000 per piece. 6.000 per piece. Kemudian juga untuk packaging-nya kita ada di Rp15.000. Kemudian untuk finansial yang lain seperti akomodasi atau hal-hal yang lain itu ada di sekitar Rp15.000. Itu untuk harga pokok produk atau untuk finansial dari Oh My Cookies itu sendiri. Oke, gitu aja paling Saudara Ina, dikembalikan lagi. Mungkin itu sedikit mengenai rincian biaya ya, dan ini tuh sebenarnya kalau misalnya 6.000 per piece itu dijual dapat packagingnya gitu, jadi kita nggak menghitung secara general atau yang belum di-pack-nya gitu. Mungkin kita next kali ya ke bisnis model. Nah, bisnis model ini kebetulan bakal dijelasin sama saya sendiri. As far as I know, bisnis model tuh ada 17 ya, kalau nggak salah 17 model, dan kebetulan kita memilih model di mana kita semua bertanggung jawab, kami sebagai tim Oh My Cookies bertanggung jawab untuk memastikan pola konsumsi dan produksi yang berkelanjutan. Jadi tujuan kami, model bisnis kami itu bukan model bisnis yang emang stuck di cuman beli sekali. Jadi kita emang bertujuan untuk membangun model bisnis yang emang bakal ada repeat order ke depannya. Jadi memastikan konsumen atau pelanggan puas dan tertarik terhadap cita rasa yang telah kita berikan dengan cara inovasi 2 rasa yang udah dijelasin sama teman-teman saya sebelumnya. 2 rasa ini nih yang emang kami harapkan dan kami inginkan agar repurchase terus repeat order terus dibeli sama konsumen. Makanya kita merasa model bisnis ini paling cocok dengan bisnis kita, karena kita juga bisa memastikan kalau misalnya produk ini dijual berkelanjutan. Mungkin itu mengenai sedikit bisnis model ya, alasan kenapa kita ngambil bisnis model ini, karena mungkin inovasi yang kami berikan juga jelas gitu adanya. Inovasi yang kita berikan berdasarkan rasa pun seperti yang kita bilang, seperti yang teman saya bilang sebelumnya, kalau misalnya rasa tersebut diambil berdasarkan survei. Jadi kita nggak semata-mata mengenai oh kita pilih ini aja deh, oh kita pilih ini aja, enggak, karena itu berdasarkan survei. Itu sedikit sih mengenai bisnis model. Kayaknya kalau misalnya buat presentasi selanjutnya saya balikin ke teman-teman lagi, tapi kita lihat dulu. Nah, sebelumnya ini ada lini masa. Lini masa tuh bakal dijelasin sama Selin. Mungkin lini masa tuh kayak gambaran sedikit mengenai planning Oh My Cookies ke depannya tuh mau kayak gimana. Kepada Selin, waktu dan tempat dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator, dan tadi juga udah disinggung ya sama moderator kalau lini masa itu plan yang bakal
beberapa bulan dilakuin Oh My Cookies tuh ngapain aja gitu. Di bulan Mei kita penjualan yang produk hingga packaging yang mana pada bulan ini ya, bulan Mei. Terus yang kedua yaitu ada bulan Juni yang mana itu dari packaging dari pokok produknya sendiri atau yang lainnya gitu. Terus yang ketiga ada Juli, di bulan Juli kita melakukan penjualan entah itu di offline atau di online. Ataupun nantinya insya Allah bakal ada bazar yang akan di bulan Juli ini kita melakukan penjualan produk. Dan yang terakhir yaitu di bulan Agustus kita bakal ngelakuin evaluasi yang mana di evaluasi ini kita mengevaluasi apa aja yang kurang dan apa yang bakal kita upgrade lagi ke depannya untuk di produk Oh My Cookies ini. Mungkin segitu aja penjelasan dari lini masa, kembali ke moderator. Planningnya, lini masanya udah jelas. Mungkin setelah lini masa ini kita ngebahas strategi-strategi yang emang bakal menunjang lini masa kita, baik itu penjualan secara offline ataupun online. Dan melalui strategi-strategi yang bakal menunjang lini masa ini bakal dijelaskan kembali sebenarnya oleh rekan saya yang sebelumnya, yaitu Selin. Mungkin buat Selin, waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, baik. Terima kasih lagi kepada moderator. Untuk strategis ini kita ngambil dua, yang mana yaitu ada offline. Di offline kita melalui relasi dari setiap anggota, yang mana dari setiap anggota ini juga punya latar belakang dan pekerjaan masing-masing. Jadi semoga aja punya relasi yang cukup untuk bisa menjual dari produk, lakukan promosi dari di kampus, entah itu di kerjaan, dari mulut ke mulut juga bisa dari offline. Sedangkan dari online kita menggunakan sosial media dan e-commerce. Nah, sosial media ini sendiri nantinya bakal dipublish di Instagram ataupun TikTok gitu. Mungkin itu aja strategi lain yang bisa saya jelasin. Kembali ke moderator. Mungkin kalau misalnya strategi sebenarnya nggak jauh beda, kita sama-sama ngejual, tapi mungkin cara penjualannya yang memiliki cara konvensional sama mau lebih modern, dan dua-duanya emang kita lakukan berdasarkan kemampuan kita dan perkiraan kita. Itu mengenai strategi. Di sini bagi hasil sendiri bakal dijelasin sama saya. Dan sebenarnya bagi hasil ini sistem yang kami ambil 70-30. Dari bagi hasil ini sebenarnya tergantung apabila ada investor yang emang mau menginvestasikan uangnya atau sebagian penghasilannya ke usaha yang akan kami dirikan. Nah, di dalam usaha ini kita mengambil 70-30. Kenapa 70-30? 70-30 ini berdasarkan hasil perhitungan kami yang paling memungkinkan dan paling masuk kepada perhitungan laba, HPP, dan yang lain-lain. Di 70% itu hak kami sebagai pengelola dan 30% itu sebagai keuntungan investor karena telah menginvestasikan uangnya kepada perusahaan atau kepada UMKM kita. Mungkin dari pembagian 70-30% ini ada beberapa hal yang memang harus dibahas kepada investor, ada perjanjian-perjanjian yang harus disepakati kedua belah pihak. Namun tidak kami jelaskan lebih rinci karena sebenarnya dari usaha Oh My Cookies sendiri masuk ke lini masa yang pending tadi, kami memutuskan untuk menggunakan modal kami sendiri sebagai pengusaha. Ini hanya gambaran sedikit apabila memang ada investor yang tertarik. Mungkin itu sedikit mengenai bagi hasil, karena emang kita juga nggak menerapkan ini dalam kelompok kami, makanya pembahasan mengenai ini jauh lebih singkat. Mungkin itu sedikit pembahasan mengenai Oh My Cookies, jadi mungkin kita bisa simpulkan kalau misalnya emang Oh My Cookies itu sebuah usaha menengah ke bawah atau masih terbilang kecil yang didirikan oleh beberapa rekan saya yang terdiri dari 5 orang. 5 orang ini yang mendirikan Oh My Cookies. Oh My Cookies ini juga sendiri, kenapa berdiri? Karena keresahan salah satu anggota kelompok kami yang emang gak suka coklat sih sebenarnya. Problem statementnya dari sana, yang kemudian kami memberikan solusi, inovasi, dan muncullah produk yang memungkinkan untuk dijual kepada target pasar kita. Itu semua udah dijelasin sama rekan-rekan saya, mungkin saya cuma bisa ngulang sedikit. Ini beberapa tim yang bakal bekerja ke depannya.
Sekian dari presentasi kami. Apabila banyak kurangnya, mohon maaf. Terima kasih semuanya for your attention.